Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Bagaimana kabarnya anak-anak di sekolah Bu Dewi? Alhamdulillah anak-anak di sekolah juga mereka tetap semangat, aktif, sehingga mereka selalu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah dengan baik. Ya. Ngomong, ada apa ini? Siapa tahu ada yang ingin bicarakan dengan saya? Ya, sebenarnya ini Bu, saya mohon maaf sebelumnya jika nanti saya akan meminta waktunya Ibu, karena ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu mengenai kegalauan, kegundahan hati saya. Terus silahkan dikeluarkan unek-uneknya Bu. Saya siap di sini mendengarkan. Ya. Kalau misalnya saya bisa membantu, saya akan membantu sebisa mungkin. Silahkan Bu. Sebenarnya begini Bu, kan saya ini ingin menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat, yang dimana ingin saya dapat untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Namun di sisi lain, karena ingin meningkatkan kompetensi tersebut, akhirnya di sisi lain saya tidak berada di kelas bersama dengan murid-murid saya untuk mengajar. Itu sebenarnya yang menjadi kegalauan atau kegundahan hati saya. Terus kira-kira nanti dari hasil pembicaraan kita ini atau keluh kesah Bu Dewi di sini sekarang ini, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai Bu Dewi? Ya, semoga dari percakapan kita ini saya bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik, atau mungkin juga bisa mendapatkan ide-ide agar dapat mengatasi permasalahan yang saya alami. Ya, Bu Dewi galau gara-gara mempertanyakan keprofesionalan ya dalam mengajar, mendidik siswa. Tapi sebetulnya kalau menurut Bu Dewi, guru profesional itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih, guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan manajemen waktu dengan baik. Artinya guru tersebut dapat berada di posisi dan situasi kondisi yang selalu terbaik. Jadi artinya dia dapat mengatur waktunya dengan baik antara tugas satu dengan tugas yang lain dari tugas utamanya sebagai seorang guru. Terus kalau menurut Bu Dewi sendiri, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Dewi tingkat keprofesionalannya itu di angka berapa Bu Dewi? Saya merasa Bu Amina ini sebenarnya ya, skala 1 sampai 10 sebenarnya saya merasa berada di posisi 6 sepertinya. Kenapa memilih angka itu Bu Dewi? Ya, karena melihat akhir-akhir ini saya juga bisa dikatakan agak kurang fokus dalam mengajar anak-anak, bahkan juga terkadang tidak hadir bersama mereka, sehingga saya memposisikan diri saya itu di posisi 6. Gitu ya. Terus kira-kira ada tidak upaya Ibu untuk mengatasi kegalauan itu atau mengatasi masalah yang sedang Ibu rasakan sekarang ini, antara di satu sisi Ibu mau mengembangkan kompetensi dan di sisi lain Ibu tidak harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab utama Ibu sebagai seorang pendidik? Sebenarnya ada sebuah upaya-upaya yang saya lakukan. Salah satunya itu adalah saya sebenarnya kalau sebelum mengikuti kegiatan, saya itu biasanya meminta izin dulu kepada murid-murid saya bahwa anak-anak Ibu mohon izin jika besok Ibu tidak masuk ke sekolah, Ibu ada kegiatan seperti ini dalam jangka waktu seperti ini. Namun Ibu sudah menyiapkan materi-materi pembelajaran yang akan kalian pelajari beserta dengan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti ketika Ibu sudah datang, disitu kalian bisa kumpulkan tugas kalian. Dan juga Bu, saya juga meminta rekan di kelas sebelah saya untuk bisa masuk ke dalam kelas saya, walaupun hanya memantau, namun setidaknya murid-murid itu merasa bahwa mereka sedang adalah yang memperhatikan mereka ketika mereka sedang belajar. Tapi itu sudah dilaksanakan Bu Dewi ya, sekarang itu sudah berjalan ya. Iya. Terus kira-kira
itu kan Bu Devi tidak langsung ya bertemu dengan siswa. Kira-kira ada tidak upaya lain yang bisa Bu Devi lakukan untuk supaya Ibu Devi tetap bertemu dengan siswanya tanpa menitipkannya ceritanya sama orang dengan kata lain seperti itu? Iya sih Bu, yang betul yang Ibu yang katakan bahwa saya juga berusaha bagaimana agar dalam artian ini tidak merepotkan guru lain ya. Kemarin sempat saya terpikirkan cara bahwa bagaimana jika nanti ketika saya full ada waktu untuk mereka, saya melakukan kegiatan tambahan pembelajaran. Artinya ketika mereka selesai jam sekolah, mereka boleh istirahat 1 atau 2 jam, kemudian mereka bisa kembali di sekolah untuk bersama-sama dengan saya untuk mendiskusikan kiranya masih ada materi pembelajaran yang mereka belum pahami atau belum mengerti. Jadi di saat itulah kita berusaha untuk ibaratnya mengejar materi-materi yang sempat tertinggal. Jadi kalau misalnya itu mau dilaksanakan kira-kira kapan dia dimulai? Semoga bisa secepatnya Bu. Mungkin insya Allah hari Senin depan akan saya coba lakukan dan praktekkan. Namun tentu dengan yang pertama adalah berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan orang tua murid-murid saya, karena jangan sampai jika saya tidak melakukan koordinasi tersebut nanti orang tua bertanya, loh kenapa kok anak saya kembali ke sekolah. Maka sebelum saya melakukan itu sepertinya saya akan melakukan koordinasi tersebut. Terus kira-kira ukuran keberhasilannya itu nanti seperti apa? Ya, menurut saya itu ukuran keberhasilannya itu adalah ketika dimana satu sisi saya tetap bisa meningkatkan kompetensi diri saya, yang dimana sebenarnya tujuan dari peningkatan kompetensi ini adalah tidak lain tidak bukan adalah yang bisa berdampak kepada murid-murid saya di sekolah. Kemudian di satu sisi yang lain adalah ketika walaupun saya sedang sibuk mengejar kompetensi diri, saya juga tetap bisa memantau dan melaksanakan tugas saya dengan baik sebagai seorang guru. Ya, itu juga sudah jadi komitmennya Ibu ya ke depannya ya. Terus tadi Ibu sudah menceritakan kegundahannya kepada saya, bagaimana ini dengan saya di satu sisi saya ingin meningkatkan kompetensi saya, dan di satu sisi saya tidak mau meninggalkan tanggung jawab utama saya sebagai seorang guru ya. Tapi saya sepakat dengan tadi cara yang ditempuh atau solusi yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Bu Devi itu, saya rasa itu sangat bagus sekali untuk Bu Devi ya. Terus bagaimana perasaan Bu Devi sudah mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan kegundahannya sekarang? Alhamdulillah lega sih Bu. Di awalnya tadi itu sebenarnya saya agak bingung juga mau cerita ke mana, tapi karena saya melihat Ibu Amina orangnya welcome, jadi saya mendatangi Ibu untuk menceritakannya. Dan alhamdulillah setelah saya menceritakan ini, perasaan saya jadi lebih lega, kemudian juga bisa membuat pikiran-pikiran saya untuk dapat lebih berpikir secara jernih lagi agar dapat menyusun strategi-strategi ke depannya. Saya setuju sekali dengan semangat dari Bu Devi. Oke, saya kira karena saya ada kegiatan dengan Bu Devi, jadi mudah-mudahan nanti pada saat kita bertemu kembali, berbincang kembali, saya sudah mendengarkan bagaimana hasil yang telah dicapai Bu Devi. Apa kegundahannya sudah perlahan-lahan hilang atau sudah hilang sama sekali ya, karena sudah menerapkan tadi upaya-upaya dan solusi-solusi agar peningkatan kompetensinya dan tugas utamanya sebagai guru bisa berjalan seiring ya. Insya Allah Bu, semoga nanti ketika kita bertemu lagi saya sudah bisa menceritakan keberhasilan dari apa yang sudah saya lakukan. Tapi itu sekali lagi terima kasih banyak Bu Amina, mohon maaf karena sudah menyita waktunya Ibu. Kalau gitu saya permisi kembali ke kelas ya Bu ya. Permisi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa, kabar baik. Ya. Oke, bagaimana Pak Dema dari Bapak mendatangi saya? Mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak? Ya begini Bu, saya punya masalah sedikit tentang permasalahan sekolah juga, menyangkut tentang salah satu teman, yang dimana salah satu teman guru ini ketika melakukan kegiatan yang kayaknya dia kurang sepakat ketika ada sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan secara bersama. Jadi itulah yang menjadi permasalahan saya, sehingga saya menyempatkan diri untuk mendatangi Ibu. Iya. Jadi ini Pak Dema yang mengeluarkan kegundahan hatinya ya. Nah kira-kira nanti ini Pak, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan? Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setidaknya saya bisa mendapatkan solusi sedikit tentang permasalahan teman saya ini yang memang kurang aktif dalam kebersamaan di sekolah, sehingga saya mendatangi Ibu untuk bertukar pikiran. Sekarang permasalahan Pak Dema tadi sudah Pak Dema katakan bahwa ada teman di sekolah yang kiranya kurang dapat diajak bekerja sama ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, kenapa bisa teman tersebut bersikap atau melakukan hal demikian? Ya, teman saya itu dia kurang selalu bekerja sama dengan baik, karena istilahnya dia pendapatnya yang mau didengar, tapi menurut saya Bu, kalau yang seperti itu yang seharusnya kan harus didengar adalah kesepakatan bersama, karena kesepakatan bersama adalah suatu kesepakatan yang memang kesepakatan yang baik yang harus dilakukan, sehingga semua itu terjalin dengan baik. Ya, kemudian menurut Pak Dema sekarang dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang Pak Dema berada di posisi angka berapa? Ya, kalau dipikir-pikir Bu, mungkin saya ada di posisi ke-7 Bu. Mengapa bisa Pak Dema merasa bahwa Pak Dema berada di angka 7 itu? Ya, kenapa saya katakan berada di posisi ke-7, karena saya mungkin merasa kurang mendorong teman saya untuk selalu aktif, dimana teman saya ini memang agak agak keras juga, sehingga saya berani katakan bahwa ya saya berada di posisi yang ke-7. Ya, oke. Kemudian pernah tidak Pak ada kira-kira upaya yang pernah Bapak lakukan agar kiranya guru tersebut bisa sedikit berubah? Ya, upaya sih yang dilakukan pernah, yaitu melakukan pendekatan secara pribadi kepada teman, kemudian saya berkonsultasi dengan atasan bagaimana dengan teman ini supaya solusi-solusi itu menyadarkan teman ini bisa sadar bahwa ketika kita tidak kerjasama dengan baik, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu ya pastilah akan terbengkalai. Betul Pak, saya sepakat dengan Bapak. Kemudian tadi dari upaya yang Bapak sampaikan, kira-kira ada tidak lagi Pak upaya-upaya lain yang kiranya selain tadi yang Bapak sebutkan upayanya berkonsultasi dengan atasan, kira-kira ada tidak upaya lain yang dimana itu upaya yang lebih efektif yang bisa Bapak lakukan? Ya, upaya-upaya yang lain ya saya selalu menunjukkan bahwa bagaimana kerjasama yang baik itu bisa terjalin, sehingga kerjasama itu segala proses permasalahan yang dilakukan boleh terselesaikan dengan baik ya, dengan melakukan tindakan-tindakan menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka segala permasalahan itu, segala beban berat yang kita alami di sekolah boleh diselesaikan dengan baik akibat adanya kerjasama. Oke, sekarang menurut Pak Dema, ukuran keberhasilan Pak Dema itu seperti apa sih terhadap guru tersebut? Ya, kalau ukuran keberhasilan saya kepada teman ya menurut saya sudah ada berhasil, karena teman saya ini sudah mulai ada perubahan sedikit dari tingkah lakunya yang tidak mau kerjasama, sekarang sudah mulai pelan-pelan untuk bisa kerjasama dengan baik. Nah,
tadi menurut Pak Dema itu adalah ukuran keberhasilan. Nah sekarang ke depannya Pak, komitmen Bapak sendiri untuk agar bisa melakukan hal tersebut dengan baik itu seperti apa Pak? Komitmen saya sendiri, saya tetap selalu berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman, baik secara individu, kemudian baik secara kebersamaan dengan teman, sehingga teman ini betul-betul bisa sadar bahwa apa yang saya lakukan ini, tindakan yang saya lakukan betul-betul tidak baik. Oke, jadi tadi ya dari percakapan tadi bahwa ada teman yang kurang bisa diajak kerjasama, namun saya sangat salut dengan Bapak karena Bapak memiliki kepedulian agar guru tersebut mau berubah dan mau diajak untuk bekerja sama serta mau untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Luar biasa sekali Pak Dema, dari upaya-upaya yang Bapak katakan juga saya sangat sepakat dan setuju dengan apa yang Bapak katakan. Kemudian sekarang bagaimana perasaan Pak Dema setelah bercerita dengan saya atau mengeluarkan kegundahan hatinya Pak? Ya, perasaan saya hari ini ya sangat lega. Yang tadinya perasaan saya agak kurang enak, tetapi dengan adanya komunikasi dengan ibu, ibu membantu saya bagaimana supaya bisa keluar dari solusi tersebut. Saya merasa lega karena ibu bisa memberikan saya pandangan-pandangan dengan baik yang dapat membangun diri saya untuk kedepannya. Oke, kemudian jadi saya harap ketika nanti kita bertemu lagi, apa yang sudah Pak Dema katakan bisa Pak Dema lakukan ya. Semoga dekat-dekat ini upaya-upaya tersebut bisa Bapak lakukan. Jadi kalau begitu Pak, mungkin cukup sekian dulu Pak percakapan kita hari ini karena kebetulan saya masih harus ada kegiatan lain. Semoga dengan waktu ketika kita bertemu lagi Pak Dema sudah menceritakan hasil dari apa yang sudah Pak Dema lakukan. Terima kasih sebelumnya Bu karena Ibu sudah bisa membantu saya. Saya juga ada pekerjaan sedikit yang saya harus menyelesaikan, dan sekali lagi terima kasih atas bantuan yang Ibu bisa berikan kepada saya. Sekian. Sama-sama Pak, terima kasih. Ini si Pak De, saya mencari Pak Dema ini Pak Dema. Iya, ada masalah apa Bu sehingga Ibu datang ke rumah saya? Begini Pak De, mengganggu tidak waktunya Pak Dema? Ya, tidak mengganggu Bu. Ini Pak De, saya mau menceritakan masalah sama Pak Dema tentang masalah di kelas sama seorang siswa. Siswa di kelas saya yang bernama si Andi, dia selalu bikin ulah di kelasku. Terus dia selalu terlambat masuk dan suka mengganggu temannya pada saat dia berada di dalam kelas. Oh, jadi itu permasalahannya Ibu. Ada siswanya itu salah satunya yang sering mengganggu temannya pada saat belajar. Kemudian tujuan apa yang Ibu harapkan dari permasalahan tersebut? Ya, tujuan yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini Pak Dema ya, mudah-mudahan setelah bercakap dengan Pak Dema ini saya punya solusi atau upaya supaya anak tersebut tidak menjadi masalah lagi di kelas saya Pak Dema. Oh, kira-kira menurut Ibu dengan adanya siswa yang bermasalah, apa ada hambatan-hambatan yang dialami selama ini? Ya, selama ini sih tidak ada ya Pak Des. Saya selalu memperlakukan mereka sama sih, tidak ada yang saya bedakan. Di satu sisi anak tersebut memang bukan cuma di pelajaran saya dia bertingkah seperti itu. Saya dengar cerita dari teman yang lain pun mengeluh dengan anak tersebut. Ya, mungkin karena
anak tersebut punya power ya di sekolah, punya ini karena dia juga termasuk idola sama teman-temannya, dia gagah, terus dia tajir dari keluarga mampu, jadi pasti teman-temannya apa ya, kayak justru mendukung gayanya dia di sekolah, dan itu sangat betul-betul mengganggu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terjadi, terutama di dalam kelas. Di luar juga sebenarnya, tapi pada saat di dalam kelas itu lebih mengganggu lagi pada Oh iya. Ya dari temanya tadi yang biasa terbangun, kemudian solusi-solusi apa yang ibu bisa lakukan untuk bisa mengatasi anak tersebut? ya. Solusinya selama ini saya pernah lakukan cuma melaporkan sama guru BK dan wali kelasnya, tapi sejauh ini pernah sih berubah sedikit, tapi kembali lagi Pak Irma. Nah ini yang membuat saya gimana ya caranya. Oh iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ibu kira-kira berada di mana dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau dalam skala itu ya mungkin bisa 6 ya Pak Irma ya. Karena saya juga terus terang belum terlalu ini terjelas untuk menyelesaikan masalah itu. Saya cuma menyarankan kepada guru BK-nya dan wali kelasnya, tapi sejauh ini belum tampak perubahan yang terlalu signifikan pada anak tersebut. Nah, dari skala 6 tadi ibu yang ibu pilih, apa alasannya kenapa ibu memilih saya tersebut? Ya itu tadi saya sudah sebut alasannya, kalau saya memang karena mungkin saya merasa tidak langsung terjun langsung ya, jadi saya merasa kalau anak tersebut ya mungkin butuh perhatian khusus memang ya dari seseorang. Kan kalau guru BK yang lihat, guru BK juga menangani kasus yang terlalu banyak. Oh iya. Ya menurut ibu strategi yang lain yang ibu bisa lakukan untuk mengatasi siswa tersebut bagaimana? Ya mungkin strateginya ini ya saya sudah mengusulkan ya, saya mengusulkan langsung ke guru BK untuk mengirimkan surat kepada orang tuanya. Bagaimana kalau kita dipertemukan ya, kita dipertemukan langsung antara guru BK, wali kelas, saya sebagai guru mata pelajaran, orang tuanya dan kepala sekolah, ya supaya kami di situ bisa mengambil keputusannya dan anak tersebut bisa mengetahui dan bisa merubah sikap pada saat orang tuanya juga sudah ikut memberikan nasihat misalnya dengan kepala sekolah. Kira-kira cara seperti itu bagus tidak Pak Deni? Kalau menurut saya sih bagus. Kemudian dari strategi yang ibu katakan tadi, misalnya menyerahkan PDK, kemudian kepala sekolah dan orang tuanya, kemudian tolak ukur keberhasilan yang ibu harapkan sih yang bagaimana? Kalau tolak ukurnya sih saya sih berharap Pak Dema ya, karena dia itu idol di sekolah ya, idola di sekolah. Saya berharap dia bisa berubah menjadi teladan, karena pada saat dia bisa berubah, dia bisa ke arah yang lebih bagus, otomatis teman-temannya yang lain juga mengikuti dia, karena dia salah satu idola sama teman-teman yang lain seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang menjadi komitmen utama itu dalam menyelesaikan masalah ini apa? Ya, yang menjadi komitmen sama ya dengan yang tadi, saya kan terus berusaha mulai nanti ini, insya Allah mulai hari ini ya Pak Dema ya, mulai hari Senin ini saya akan mengatakan meminta kepada guru BK-nya untuk kirimkan surat ya, mungkin hari Selasa itu sudah ada panggilan ya. Jadi komitmen saya ya, saya akan berusaha untuk membuat anak tersebut lebih baik lagi dari perilakunya yang sekarang. Mudah-mudahan ini dengan cara-cara yang upaya-upaya yang coba saya tadi konsultasikan dengan Bapak itu bisa berhasil ya, bisa merubah anak tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi begini Bu, apa yang Ibu sudah utarakan tadi saya sangat sepaham,
karena ibu ini peduli sama anak-anak yang memiliki masalah. Dan ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan konsultasi kepada atasan, terutama kepada orang tua siswa tersebut. Oh ya, kira-kira dengan adanya diskusi ini bagaimana perasaan ibu? Ya. Bisa Perasaan saya Pak D, yang tadinya saya pusing ya, saya mau bicara dengan siapa, saya nggak tahu harus konsul sama siapa lagi kan. Cuma Pak D saya lihat orangnya ya bisa diajak konsultasi, jadi saya mencoba sampai dengan saya merasa agak plong lah Pak D ya, apa yang selama ini jadi beban pikiran saya bisa saya keluarkan dan mendapatkan solusi yang saya coba upayakan itu mendapat dukungan dari Pak Dem ya, mendapat dukungan dari Pak Dem. Mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Dem anak tersebut betul-betul sudah menunjukkan sikapnya yang ke arah positif, ke arah yang lebih baik, tidak seperti lagi sekarang sudah terlambat masuk dan suka mengganggu temannya di kelas. Jadi intinya perasaan ibu hari ini merasa lega. Jadi mungkin ibu, saya sudah mendengarkan unek-unek ibu ini adalah guru hebat, mana ibu selalu memperhatikan ketika ada siswa yang bermasalah. Jadi itulah yang diharapkan memang ketika kita menjadi guru, kita harus selalu memperhatikan siswa-siswa kita yang memiliki masalah-masalah di sekolah. Jadi mungkin cukup ini Bu, karena bukan bermaksud saya tidak bersedia untuk lanjut lagi, tapi ada pekerjaan sedikit dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Saya juga mau ke gereja untuk menyelesaikan tugas saya dan ada ibadah, jadi mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan dengan permasalahan ini intinya ibu bisa lega. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Iya Pak Dem, terima kasih banyak ya Pak Dem atas waktunya ya. Justru saya yang berterima kasih sama Pak Dem atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mendengarkan segala keluh kesah saya Pak Dem ya. Iya, sekian ibu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama.